underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Kejaksaan Tinggi Papua menghentikan pengusutan dugaan kasus korupsi dana reses pimpinan anggota DPRD Kabupaten Merauke di tahun 2017 karena anggota tersebut mengembalikan uangnya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan kejadian-kejadian seperti ini kan belakangan muncul ya. Dulu rasanya nggak ada ya. Dulu masih mempunyai anggapan bahwa orang kalau mencuri itu adalah sudah kriminal. Kalau sudah kriminal tuh harus masuk penjara atau dihukum. Ya, hukum itu kan banyak macam tuh. Ada hukum percobaan, ya, ada hukum yang belum inkrah, ya, karena masih naik banding. Juga ada hukum yang langsung masuk, ya, tidak peduli naik banding atau tidak harus masuk penjara. Ada hukum yang cuman 1 bulan, 2 bulan, 5 tahun dan sebagainya ya. Tapi belum pernah ada kalau orang itu ketahuan mencuri atau maling, kalau uangnya dikembaliin ini terus bebas. Itu zaman dulu nggak ada. Kalau misalnya yang mencuri itu nenek-nenek umurnya sudah 70 tahun, sakit-sakitan, lah kemungkinan itu memang hakim karena mewakili Tuhan, itu mengatakan bahwa ini demi peri kemanusiaan, maka ini diputus bebas. Ya, karena maaf, mungkin sudah uzur sekali dan kebetulan dia mencuri itu karena kebutuhan, karena nggak bisa makan, nggak ada saudaranya lagi, dan dia dalam kondisi lemah sehingga ada mangga dari tetangga itu diambil, misalnya seperti itu ya. Itu atas dasar kemanusiaan. Tapi kalau sekarang ini kan bukan atas dasar kemanusiaan nih yang ketahuan ini, yang kembalikan anggota DPR di Papua ya. Ini kan dia karena ketangkap terus uangnya dikembaliin. Ini kan maaf, kalau kita bicara kasar kan ini kan kurang ajar. Ketahuan baru dikembaliin. Ini mestinya tetap secara unsur pidananya masih ada. Perdatanya negara tidak dirugikan, tapi moralnya itu dirugikan. Karena kalau semua orang mempunyai persepsi bahwa mencuri adalah tidak akan dihukum kalau yang dicuri dikembaliin. Ini kan pendidikan moral di tempat kita ini kan jadi susah. Ya, nanti bagaimana kita yang jelasin sama anak-anak kita? Kan susah. Nah, jangan-jangan nanti bisa repot lagi. Seperti sekarang di Amerika. Di Amerika itu di negara bagian tertentu, kalau orang melakukan pencurian yang nilainya itu di bawah $950, jadi kalau dirupiahkan ya ini kira-kira ya 12 juta kan, itu tidak bisa dikriminalkan. Ya, kemungkinan pemikirannya adalah biaya mengurusnya itu lebih tinggi dari $950. Wah, ini kan susah, ya kan? Daripada negara rugi menangkapin orang-orang yang mencuri $950. Nah, ini gimana? Ini kan juga susah kan? Betul. Apakah nanti Indonesia akan lari ke sana? Karena nyuri dikembalikan, tidak dihukum. Nah, lama-lama juga seperti itu, penjara penuh. Kalau orang yang nyuri sedikit-sedikit ditangkap, penjara bisa penuh. Negara keberatan kalau penjaranya penuh, biayanya mahal. Bahkan tuh remisi-remisi dikeluarin terus kan, agar supaya beban makannya penjara itu menjadi kurang, bebannya kurang. Nah, ini kan nggak boleh. Bayangin aja itu peraturan di Amerika seperti itu. Kita lihat ada di YouTube juga ya, bahwa itu dengan tenangnya itu orang-orang kalau ngambil mencuri di supermarket itu asal harganya di bawah $950, itu dengan bebasnya jalannya lenggang-lenggang kangkung keluar dari toko dengan tanpa rasa bersalah. Ya, karena pemilik tokonya, pemilik supermarketnya juga nggak bisa apa-apa. Ya, kalau dia berani berarti akan adu secara fisik. Kalau diserahkan polisi, sama polisi dibebaskan karena undang-undangnya di bawah $950 itu bebas. Dengan perkembangan model-model seperti ini, kalau sampai kita melestarikan bahwa kalau orang mencuri dan uang itu atau yang dicuri itu sudah dikembalikan dan dia tidak dihukum, maka ya negara ini mau dibawa kemana? Kan
sekarang justru yang diperlukan kan seperti apa yang sempat digaung-gaungkan kan harus ada revolusi mental. Ya. Nah, tapi kalau kelakuan tadi itu apakah ini sesuai dengan keinginan visi yang begitu baik untuk melakukan revolusi mental? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om